Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hairunisa dengan NIM 2303055000004 dari kelas A. Yuk simak pembahasan jaring-jaring sebab akibat. Nah, selanjutnya kita masuk ke model timbulnya penyakit. Nah, teman-teman, ternyata di dalam model ini terdapat 3 model, yaitu model segitiga epidemiologi atau the epidemiologic triangle. Yang kedua, model jaring-jaring penyebab atau biasa disebut dengan the web causation. Yang ketiga, model roda atau the well. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang model jaring-jaring. Perlu kita ketahui juga bahwa John Gordon dan Lariche pada tahun 1950 pernah mengemukakan bahwa ada 3 faktor utama penyakit yang dapat dipengaruhi oleh pejamu atau host, agen atau agen, dan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Nah, teori ini dipertemukan oleh McMahon dan Patch pada tahun 1970. Teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Misalnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial. Nah, faktor sosial ini mempunyai peran penting dalam terjadinya penyakit. Menurut model ini juga, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep penyebab. Konsep penyebab, di mana penyakit itu terdiri dari sebab dan akibat, di mana sebab dan akibat merupakan sebuah peristiwa kondisi dari faktor yang memegang peran penting dalam timbulnya penyakit. Singkatnya saja, tidak akan ada akibat tanpa sebab. Jadi, sebab itu harus mendahului akibat yang kaitannya akan menimbulkan sebuah penyakit. Setelah itu, kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari penyakit. Pengertian penyakit itu menurut Ares Hofte Amsterdam, penyakit itu bukan hanya berupa kelainan yang terikat dari luar saja, tetapi juga suatu keadaan terganggu dari kesehatan fungsi dari tubuh yang lain. Nah, selanjutnya kita masuki tentang faktor yang menimbulkan penyakit. Yang pertama, host atau penjamu. Semua faktor yang terdapat pada manusia atau pejamu dapat mempengaruhi timbulnya suatu perjalanan penyakit. Yang kedua, bibit penyakit atau agen. Sesuatu substansi tertentu yang keberadaannya atau ketidakberdayaannya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanannya suatu penyakit. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita atau sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia atau pejamu. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh. Nah, di sini dengan adanya jaringan sebab akibat yang mendasari penyakit jantung koroner, di mana banyak faktor yang mengalami atau meningkatkan perkembangan penyakit ini. Beberapa faktor dari ini seperti faktor interupsi pada pejamu, faktor tetap dari faktor komponen dan faktor komponen lainnya, seperti makanan, perokok, dan aktivitas fisik atau gaya hidup yang dapat dimanipulasi. Dengan demikian, maka timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong mata rantai pada berbagai titik. Model ini juga cocok digunakan untuk mencari penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup individu lainnya. Nah, pada model ini juga terdapat faktor yang lebih dominan daripada faktor lainnya. Contohnya, angka kematian ibu saat melahirkan bisa dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor, seperti pendidikan ibu yang rendah, nutrisi yang kurang, kemiskinan, keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil, kurangnya sarana prasarana, dan banyak lagi faktor lainnya yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain.
Nah, seperti yang bisa kalian lihat, pada bagian di sini dapat diumpamakan kemiskinan dapat menyebabkan penyakit kurangnya nutrisi. Bisa kita lihat penyakit kurangnya nutrisi ini disebabkan oleh beberapa penyebab. Namun, kita sangat sulit untuk menentukan penyebab utamanya itu apa. Namun, kita juga dapat melakukan pencegahan dari berbagai arah. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar sebelumnya, saya mengambil dalam kasus terjadinya penyakit kulit pada para pemulung dan keluarganya, disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dengan faktor lainnya. Kurangnya kebijakan dari pemerintah ini mengakibatkan lokasi TPA tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya terlalu dekat dengan pemukiman dan sumber air minum, sehingga keberadaan TPA justru semakin mencemari lingkungan. Dengan demikian, semakin mempertinggi kemungkinan tercemarnya udara, tanah, air, dan bahan makanan. Tenaga kesehatan juga tidak dapat memadai menyebabkan kurangnya pelayanan kesehatan kepada penderita dan kurangnya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak memiliki wawasan tentang kesehatan pribadinya. Akibatnya, masyarakat juga kurang menjaga kesehatan pribadi dan tidak mengobati penyakit yang dideritanya. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan karena kemiskinan, sehingga tidak mampu membiayai hidupnya sendiri. Nah, menurut model ini, perubahan salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Contohnya, dengan timbulnya penyakit diare. Dan timbulnya penyakit ini karena konsumsi makanan yang kurang bersih atau karena makanan tanpa mencuci tangan sebelumnya. Selain itu, mungkin juga karena adanya permasalahan psikologis dan berefek pada turunnya mobilitas usus halus untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.